Hai Sobat Kanal, berjumpa kembali dengan saya Hendro Widagdo dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal FKKM KUGM. Pada kesempatan kali ini, dalam kanal series ini akan saya sampaikan tentang perlukaan pada korban kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini korbannya adalah pejalan kaki yang tertabrak kendaraan. Harapan kami tentunya Sobat Kanal dapat memahami bagaimana terjadinya luka akibat kecelakaan lalu lintas pada korban yang sedang berjalan, kemudian mengalami luka-luka akibat tertabrak kendaraan. Sobat Kanal, kita tahu bahwa di dalam berlalu lintas, termasuk pejalan kaki sebetulnya memiliki hak untuk mempergunakan area jalan itu, tempatnya untuk sama-sama mempergunakan jalan itu. Namun demikian, karena beberapa sebab, seringkali kemudian terjadi tertabrak ya, pejalan kaki ini, sehingga kemudian timbul luka-luka. Luka-luka ini tentunya harus dilihat atau dibuktikan kalau seandainya ini menjadi kasus hukum, apakah betul akibat kecelakaan lalu lintas atau bukan. Karena itu perlu diteliti atau diketahui oleh pemeriksa, terutama hal ini dokter, yang untuk melihat bagaimana ada luka-luka akibat benturan primernya, kemudian benturan sekundernya bagaimana, benturan tersiarnya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian jenis-jenis luka yang terjadi apa, memar, luka lecet, luka robek, atau barangkali patah tulang. Nah, pertama mari kita lihat apabila pejalan kaki ini dia tertabrak oleh mobil. Nah, tentunya Sobat Kanal akan kita lihat dulu posisi gestur manusia itu ketika berdiri memiliki titik gravitasi kira-kira pada pertengahan perut, ya kira-kira setinggi pusar begitu. Ya, ini sebagai titik di mana kalau terjadi benturan karena tertabrak, apabila ada di atas atau pada titik itu, maka korbannya pasti akan terlempar, kemudian terbanting searah gerakan dari kendaraan yang menabrak. Sebaliknya, apabila benturan itu terjadi di bawah titik pusat gravitasi itu, maka korban bisa jadi akan terlempar ke atas, kemudian dia jatuh di kap kendaraan yang menabraknya, dan seterusnya. Ini adalah dari sisi titik gravitasi yang ditabrak tadi. Kemudian kalau kita lihat dulu pada kasus seorang pejalan kaki ditabrak oleh mobil besar, truk atau bus misalnya begitu ya, maka benturan primernya sudah pasti akan terjadi setinggi atau di atas titik gravitasi itu. Akibatnya tentunya tubuh korban ini akan terbanting, kemudian bisa jadi terlempar ke arah depan searah dengan laju dari kendaraan bus atau truk yang menabraknya tadi. Nah, disinilah tentu akan terjadi luka-luka yang mungkin fatal banget ya, ada para sobat kanal, baik pada kepala, leher, pada tubuh maupun pada anggota gerak. Tentunya benturan ini tidak berhenti di situ, tetapi akan ada benturan sekundernya, yaitu setelah terpental korban mungkin terlindas ban kendaraan kalau posisinya ke samping, ya, sehingga dapat ditemukan nanti perlukaan-perlukaan berbentuk jejas ban atau tire mark ya akibat terlindas. Kemudian bagaimana kalau pejalan kaki ini tertabrak oleh kendaraan kecil ya seperti mobil sekelas sedan misalnya begitu, dan juga mungkin sepeda motor yang menabraknya, maka di sini benturan primernya ini akan terjadi pada tungkai bawah. Nah, tungkai bawah ini tempat terjadinya luka 85% itu kejadiannya adalah pada tungkai yang sedang menapak. Ya, ketika orang berjalan, maka kedua tungkai satunya akan mengayun, satunya akan menapak. Nah, tungkai yang menapak inilah yang 85% pada kasus yang pernah terjadi itu akan mengalami perlukaan. Bentuk lukanya berupa dapat memar atau mungkin ada robek atau bahkan patah tulang kering dan juga tulang betis ya, sehingga dikenal pada kondisi ini di kalangan ilmu traumatologi itu sebagai Buper fraktur ya. Jadi fraktur karena benturan
antara tungkai pejalan kaki dengan bumper mobil penabraknya. Nah, kemudian dari bentuk patah tulangnya ini sebetulnya bisa diketahui arah kekerasannya, arah nabraknya dari mana. Tonjolan yang terjadi akibat patah tulang ini akan menggambarkan misalnya tonjolannya ada di sebelah depan, berarti dia ditabrak dari belakang. Dan juga kalau tonjolan patahan itu ada di ke sebelah kiri, berarti benturannya akan berasal dari sebelah kanan. Ini tentunya akan bisa membantu merekonstruksi kejadiannya seperti apa. Kemudian pada benturan sekundernya pada kasus ini umumnya akibat perlukaan yang terjadi oleh karena terbantingnya atau terbenturnya korban dengan aspal jalan atau mungkin tanah dan benda-benda di sekitar kejadian itu, sehingga umumnya bersifat fatal. Perlukaan fatal paling banyak adalah pada kepala. Kemudian tentunya pada kendaraan yang rendah-rendah ini tidak jarang korban kemudian jatuh dan terlanggar pada kendaraan pendek-pendek ini, ya, sehingga kemudian masuk ke dalam kolong, terseret sambil tergulung, sehingga terjadi pelukaan yang berat sekali, penglukaan kulit, robeknya otot, yang dikenal sebagai rolling injuries. Jadi seperti orang yang digulung kemudian terseset jaringan lunaknya. Demikian untuk kasus-kasus pejalan kaki yang tertabrak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sobat Kamal, dan kita harap hati-hati di jalan, walaupun berjalan kaki tetap patuh aturan marka lalu lintas. Terima kasih, sampai jumpa.